طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Baik, kita masuk kepada halaman berapa tadi? Ya, yaitu bab yang baru, ya, pembahasan yang baru. Taib ini sudah dibaca semuanya, alhamdulillah. Yaitu pada halaman 12. Taib. Yaitu pada bab ya alamatul ism. Ya, kalau kemarin kita sudah menjelaskan daripada macam-macam kalam, ya, yang itu ada 4 dan kemudian setelahnya juga kita sudah membahas daripada ya macam-macam kalam, ya. Yaitu ada isim, ada fiil, ada huruf. Kemudian kita sudah memberikan penjelasannya, ta'rifnya pada masing-masingnya. Ya, apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf. Dan sekarang kita masuk kepada tanda-tanda daripada isim. Ya, ini jauh lebih rinci lagi. Ya, kita masuk ke dalam tanda-tanda al-isim. Jadi isim itu bisa diketahui dia dari tanda-tandanya. Ya, jadi seseorang itu harus kenal. Ya, kalau dia nggak kenal, dia nggak tahu, dia nggak akan bisa mendeteksi apakah ini isim, apakah ini huruf, ya, di dalam suatu jumlah nantinya, ya, ketika dia membuka kitab seperti itu, atau dia membaca Al-Quran, ya, dia nggak tahu ini isim atau huruf atau fiil, karena dia nggak tahu, ya, dia nggak berkenalan dengan setiap dari tanda-tanda masing-masingnya. Dan sekarang kita akan membahas daripada isim dulu, ya, yang pertama sebagai dari bagian daripada al-kalam. Qala al-musannifu, ya, dikatakan oleh penulis, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafd, ya. Tahu ya, khafd itu ma'ruf di kalangan penuntut ilmu, kata lain daripada ya isim yang dia itu majrur, atau khafd itu sendiri adalah kasroh, seperti itu. Jadi isim itu dia diketahui dengan 4 tanda. Dia bisa ya berakhiran dengan harokat kasroh, ya, kemudian tanwin, kemudian dia dimasuki oleh alif lam, kemudian didahului dari salah satu huruf-huruf khafd. Taib. Kemudian huruf-huruf khafd sendiri itu ada beberapa. Ya, di sini disebutkan di antaranya wahia, ya, ya, min, ila, an, ala, fi, warubba, walba, walkafu, wallamu. Ya, ini semua bagian daripada huruf-huruf khafd, ya. Huruf yang itu dia bagian daripada huruful ma'ani. Ya, huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Dan dia harus berdiri dengan kata lainnya, bergandeng seperti itu. Tidak boleh berdiri sendiri karena dia tidak memiliki arti nanti. Kemudian selain daripada huruf-huruf khafd yang dia itu menjarkan kata setelahnya, ya, menjadikan isim atau kata benda setelahnya itu menjadi isim majrur, ada juga huruf-huruf qasam, ya, wa huruful qasami. Ya. Apa itu huruf-huruf qasam? Yaitu huruf-huruf yang dia itu memiliki arti ketika diterjemahkan sebagai sumpah. Ya, huruf qasam itu sumpah seperti itu. Dan dia ada 3, ya. Di antaranya yaitu al-wawu, al-ba'u,
at-ta'u ya. Jadi ada waw, ba dan ta ya. Ketiga ini ada huruf qasam seperti itu. Kemudian wa aqulu qala syarih di sini ya berkata pensyarah lil ismin alamatun yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi biwujudi wahidatin minha au qabuliha. Jadi kata syarih di sini bagi isim itu dia memiliki tanda-tanda yang menjadi pembeda dari akhawaihi ya, dari teman-teman yang lainnya. Ya, dari teman-teman yang lainnya entah itu fiil atau ya ataupun huruf ya. Jadi dia punya tanda perbedaan, enggak sama. Dan pada masing-masingnya itu pada setiap masing-masingnya itu dia memiliki tanda dan juga qabuliha. Jadi dia menerima ya, minimal kalau dia nggak ada tandanya dia bisa menerima dengan ya kata yang lainnya seperti itu atau huruf dan misalnya. Ya, dia bisa menerima cocok ketika dia digandengkan seperti itu. Dia bisa atau tepat ketika ya digandengkan dengan kata lainnya. Ya. Ini makna dari qabuliha. Wa qad dzakara al-musannifu dan telah dikatakan oleh penulis ya min hadhil alamati arba'a alamatin. Ya, dari 4 tanda-tanda tadi yaitu khafat, tanwin, dukhuli alif lam, kemudian huruful khafat ya, ada 4 tandanya tadi itu memiliki arba'a alamatin tanda-tanda yang utama. Sebenarnya ada tanda-tanda yang lainnya, tapi ini sebagian daripada tanda-tanda yang utama yang wajib untuk dia diketahui oleh setiap para penuntut ilmu. Ya. Jadi 4 tanda ini adalah tanda inti seperti itu. Kemudian wahiyal khafdu, maka itu adalah khafat, tanwin, wadukhulil alif lam, ya. Kemudian wadukhulu harfin wa min hurufil khafat ya, tadi sudah disebutkan. Jadi dia ada 4 tanda intinya. Kemudian barakallahu fikum ammal khafdu, adapun khafat ya yang pertama, ya ini dari tanda isim yang pertama, ini satu poin yang pertama tulis ya satu di sampingnya. Ammal khafdu fahuwa fil lughah, adapun khafat secara bahasa yaitu adalah didul irtifai. Ya artinya rendah, merendahkan atau menarik kan gitu. Jar itu kan artinya menarik dia, menarik ke bawah. Ya, merendahkan di bawah seperti itu. Lawan dari kata di atas ya. Itu didul irtifai. Ini secara lughah, secara bahasa. Adapun secara wa fi istilahin nuhah, secara istilahnya di kalangan ahli nahwu itu adalah ibaratun anil kasratil lati yuhditsuhal amilu aw manaba anha. Sebuah ungkapan untuk nama kasroh seperti itu. Ya, khafat itu kata lainnya adalah ungkapan dari nama kasroh yang dia itu ya yuhditsuhal amil, terjadi karena ada sebab amil ya atau awamil yaitu perangkat yang menjadikan dia kasroh. Jadi dia nggak serta-merta menjadi kasroh, tapi ada yang menyebabkan dia itu menjadi kasroh, yaitu amil ya perangkat ya seperti itu. Atau aumana ba'anha, atau adanya pengganti ya naib. Di sini naib, naba itu artinya naib, pengganti. Ya, kita kenal di dalam ilmu bahasa itu ada naib anil fa'il ya. Kemudian ada ketika harokat itu ada naib anil fathah, naib anil kasroh, naib anil dhammah seperti itu. Dan yang kita bahas hari ini adalah naibnya anil kasroh, pengganti daripada kasroh itu sendiri. Ya, di antaranya ya itu pada musanna ketika dia kasroh dengan apa? Tandanya, i'rabnya dengan ya seperti itu, atau jamak muzakkar salim ya seperti itu dengan ya. Jadi kasrohnya itu dengan ya, ini yang disebut dengan naib atau naba, pengganti. Tayyib. Wa dzalika mislu kasratir ra'i, dan yang demikian itulah contoh daripada kasroh dari huruf ra ya, min bakr, dari nama atau kata itu bakr, bakrin, bakrun ya, an in un seperti itu.
Jadi Bakr dan Amr ini, wa amru, ya, atau wa amrin, ini dia berharokat kasroh, ya. Jadi ada penyebabnya, tidak serta-merta dia berubah menjadi kasroh begitu saja. Kita berikan contohnya di sini, finahwi qaulika, sebagai contohnya engkau mengatakan marortu bi bakrin, ya, fi'il fa'il, i'rabnya fi'il fa'il. Kemudian bakr di sini aslinya dia maf'ulun bih, ya, seperti itu. Tapi terkadang tidak bisa, marro itu terkadang tidak bisa untuk dia langsung kepada maf'ulnya seperti itu. Ya, ini ada pembahasannya di dalam fil lazim atau mutaadi seperti itu. Jadi marortu bi bakrin, bakr di situ ya isim apa? Isim majrur, ya, isim majrur, ya, bi kasrotin dhahiratin, ya. Sabaqahu harfu jarrin, ya, yaitu ba, sabaqahu harfu jarrin, didahului oleh huruf ba. Ba itu dari apa? Isim khafat, apa, huruf khafat, ya, afwan, huruf jar seperti itu yang menjarkan kata setelahnya. Jadi bakar itu isim, kata benda. Ketika dia kasroh, maka dia mesti di antara tandanya didahului oleh salah satu huruf jar. Maka dia berubah menjadi kasroh, ya, yang harusnya bakrun, ya, dia menjadi bakrin karena didahului oleh salah satu dari huruf jar yaitu ba. Ya, marartu bi bakrin, aku telah melewati di hadapannya atau aku telah lewat di hadapannya Bakr, seperti itu. Wa qaulika, dan juga ucapan lainnya yaitu contoh lainnya, hadza kitabu amrin, ya, hadza kitabu amrin, ya, mudhaf mudhafun ilaih, ya, hadza mubtada, seperti itu. Jadi amr di situ mudhafun ilaih, ya, mudhaf ilaih, seperti itu. Kitab mudhafun. Khabarnya apa? Jumlah, seperti itu. Fabakrun wa amr wa amrun, ya. Jadi Bakr dan Amr ini, ya, itu merupakan ismanin, ya, dua isim, kata benda, isim alam gitu kan, nama orang, Bakr dan juga Amr. Maka liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Dia ada kasroh pada setiap akhir dari setiap katanya pada masing-masing dari keduanya. Ya, jadi jelas kasrohnya zahir, ya, nampak seperti itu. Karena disebabkan oleh amil, yaitu sabaqahu harfu jarin atau mudhafun ilaih. Dan dia mufrad, ya, mufrad. Taib. Kemudian wa ammat tanwinu fahuwa fil lugati. Adapun tanwin, ya, tanwin secara bahasanya itu adalah taswit, ya, taswitu. Ya, taswitu itu bersuara, artinya bersuara. An, in, un, ya, itu tanwin. Ya, dari kata sawwata, ya, atau sautun. Nah, itu asal katanya. Takul, engkau mengatakan nawwanat ta'iru, ya, burung itu dia berkicau atau bersuara, ya. Burung itu berkicau atau bersuara. Ya, ini sawwata, telah bersuara, ya. Sawwata yusawwitu tayyib. Jadi itu secara bahasa, tanwin itu maksudnya adalah taswit, bersuara. Kemudian wa fi istilahin nuhah, ya, di dalam istilahnya ahli nahwu, maknanya adalah nunun sakinatun, ya, yaitu nun sukun tatba'u akhiral ismi lafdhon. Ya, nun sukun yang dia itu mengikuti akhir daripada isim lafdhon, secara lafadz saja, bukan secara khot. Paham di sini? Secara lafadz saja, bukan secara khot. Tufariquhu khotton, ya, lil istigna'i anha bi tikrari syakalati inda dhabtil bil qalami. Ya. Ini berbeda dengan khot, penulisan. Khot itu penulisan. Maksudnya nun itu ketika dia bunyi itu dalam secara lafadz, ketika disebutkan, diucapkan, dibaca, itu seperti itu. Jadi dia hidup, muncul, ya. Contoh tadi misalnya tadi apa? Bakrun, bakron, bakrin, an, in, un. Itu bunyi. Itu nun sukun maksudnya, nun sukun atau tanwin, ya. Tapi ketika secara khot itu tidak disebutkan, tidak dituliskan.
ya, tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Ya, dan ini berbeda dengan penulisan. Kenapa? Listighna'i anha bi tikrari syakalati inda dhabti bil qalam. Mencukupkan darinya itu pengulangan terhadap pemberian harokat ketika dia ditulis dengan kolam, ditulis seperti itu. Contoh nahu Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina izin wa sa'ata izin. Jadi ketika dituliskan kita cukup menuliskan harokat yang sama, ya. Misalnya dia fathah, maka kita tulis padanya dua harokat fathah, ya, yang disebut dengan fathaten. Tapi ketika dibaca, ya, menjadi Muhammadun seperti itu, atau Muhammadan, ya, fathaten Muhammadan. Atau ketika dia dhammah, maka kita ulangi tulisan dhammahnya 2 kali, ya. Itu untuk menandakan dia itu dibaca, ya, dihidupkan nun sukunnya, ya. Contohnya Muhammadun. Muhammadun kita tulis dhammahnya 2 kali. Nah, dhammah yang pertama itu sebagai harokat dhammah. Adapun dhammah yang kedua, itu dia nun sukunnya seperti itu. Ya, itu nun sukunnya. Begitu juga dengan fathah. Ya, kita tulis 2 harokat fathah. Ya, fathah yang pertama itu harokatnya, yang kedua adalah sukunnya, nun sukunnya seperti itu. Begitu juga dengan kasroh. Kasrohnya 2. Ya, kasroh yang pertama itu adalah kasroh, yang kedua adalah nun sukunnya dihidupkan seperti itu dibaca. Jadi ketika dibaca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin seperti itu. Jadi kita tahu ini dia makna daripada, ya, tanwin. Ya, tanwin itu artinya dia bersuara seperti itu, bunyi. Ya. Maka fahadihil kalimatu kulluha asmaun. Jadi kesemua isim-isim yang tadi disebutkan tadi, Muhammad, kitab, itu maksudnya apa? Aywa, seperti itu. Jadi lanjut, ya. Wasah itu ketika orang berbicara kita meminta dia untuk, ya, qif, berhenti seperti itu. Sah. Ya, sah seperti itu. Muslimatin wa fatimatin hina idin dan seterusnya. Ini merupakan seluruhnya daripada asmaun, ya, jamak daripada ismun. Isim-isim. Bidalilin, ya, bidalili wujudi tanwini, ya, dengan dalilnya apa? Dengan adanya tanwin itu sendiri fi akhiri kulli kalimatin minha, pada setiap akhir daripada kata-kata tersebut, ya, kata-kata yang sudah disebutkan tadi contoh-contohnya, ya. Kitabin, ya, binnya itu tanwin, ya, atau Muhammadin, ya, seperti itu. Jadi ini maksud daripada tanwin. Kemudian wal alamatus salisah min alamatil isim, dan tanda ketiga, kasih tanda di situ 3, yaitu tanda yang ketiga daripada tanda-tanda isim adalah dukhulu alif lam. Ya, dia dimasuki oleh alif lam. Tadi kita sudah sebutkan, ya, khafat, tanwin. Sekarang yang ketiga, yaitu dia dimasuki oleh alif lam. Yaitu fi awalil kalimati, ya, pada awal kalimat, pada awal kata seperti itu. Alif lam di awal kata. Ini mudah sekali, ya, sangat mudah. Insyaallah. Nahu, contohnya ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Semuanya ini pakai alif lam. Ya, semuanya pakai alif lam seperti itu. Maka ini sudah jelas tandanya isim. Kenapa? Kalau ditanya, ya, dalilnya apa? Antum bisa mengatakan ini isim. Sebutkan, karena ada alif lamnya seperti itu. Ya, jelas. Fahadihil kalimatu kulluha asma'ud. Maka semua ini merupakan isim. Ya, kenapa? Ya, ini sebabnya lidukhulil alif wal lam fi awwaliha. Kemasukan alif dan lam di awal kata tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat yaitu alamatur rabi'ah. Al-alamatur rabi'ah, tanda yang keempat yaitu dukhulu harfin min hurufil khafdi. Ya, dia didahului oleh salah satu dari huruf-huruf khafat, huruf jer. Contohnya nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Ya. Aku telah pergi dari rumah ke sekolah.
Ya. Seperti itu. Nah, di sini min dan ila itu adalah huruf-huruf jar yang tadi sudah disebutkan di awal. Ya, ada min, ada ila, dan seterusnya. Ya, jadi ini prakteknya seperti itu. Dhahabtu, aku telah pergi, fi'il fa'il, minal baiti, dari rumah, ila ke al-madrasah. Ya, ke sekolah seperti itu. Faqulu minal baiti wal madrasati ismun. Maka bait dan madrasah ini adalah isim. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima. Karena didahului oleh salah satu daripada huruf-huruf jar pada keduanya. Pada masing-masing keduanya. Diwujudi alif lam dan juga adanya alif lam fi awwalihima. Ya, adanya alif lam di awal kata pada masing-masing keduanya. Kemudian ya, kita sekarang membahas tentang huruf-huruf khafat, ya, huruf-huruf jar. Wa huruful khafdi hiya, adapun huruf-huruf khafat dia itu adalah di antaranya itu min, ya. Nah, ini sekarang rincian. Perhatikan di sini min, ya, yaitu min artinya dari. Ini secara umumnya, ya. Min itu artinya dari. Kemudian walaha ma'anin, tapi ada padanya itu makna, dua arti. Di antaranya min hal ibtida'u, ya. Di antaranya adalah artinya itu adalah al-ibtida, permulaan. Bisa menunjukkan waktu ataupun menunjukkan tempat. Barakallahu fikum, ya. Tapi secara intinya saja min itu artinya dari, kan seperti itu. Ini rinciannya saja. Tafsil daripada makna daripada min. Di antaranya maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Ya, bisa min itu bisa menunjukkan waktu atau bisa menunjukkan tempat, tapi ini bukan dzaraf ya. Seperti itu. Nahu contohnya kita berikan contoh ya, safartu minal qahirati. Aku telah pergi dari Al-Qahirah ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pekerjaan safar itu dia berawal dari berangkat daripada Al-Qahirah ya. Ini menunjukkan min itu tempat dari Qahirah seperti itu. Ya, minal Qahirah. Paham? Atau contoh lainnya. Contoh lainnya misalnya menunjukkan waktu, ya. Menunjukkan waktu apa? Sumtu, aku telah berpuasa minas sobah, ya, minal fajr atau minas sobah. Ini menunjukkan waktu kan dari pagi, gitu kan, dari pagi, dari fajar, dari setelah subuh, ila, ya, ila di sini menunjukkan juga waktu, ya. Ila guru bisyams atau ilal maghrib seperti itu. Sumtu minas soba au minal fajr ila guru bisyams atau ilal maghrib seperti itu. Ya, aku telah berpuasa dari terbitnya matahari sampai maghrib. Nah, ini menunjukkan waktu, ya. Kalau sudah maghrib berarti sudah tidak berpuasa lagi seperti itu. Sudah tidak berpuasa lagi. Ya. Wa ila dan juga ila, ya, wa min ma'aniha al-intiha, ya, al-intaha, afwan, al-intahau. Dan ila ini bermakna diantaranya adalah al-intaha, yaitu ujung atau akhir, ya, seperti itu. Nahu contohnya, ya, safartu ilal Iskandariyah, ya, ila di sini menunjukkan sampai atau akhir sesuai dengan maknanya tadi al-intaha, ya. Aku telah pergi ke Iskandariyah, artinya ujung atau akhir dari perjalanannya itu sampainya di Iskandariyah. Ya. Sama seperti tadi sumtu minas sobah ila guru bisyamsi, seperti itu, sampai terbenamnya matahari. Jadi aku berpuasa itu dari pagi dan ujung dari puasanya itu, akhir dari puasanya itu ya maghrib, seperti itu. Ini menunjukkan keterangan apa? Keterangan makna daripada akhir atau sampainya dia, seperti itu. Secara terjemahannya ila itu artinya ke, ya. Kalau min itu dari, ila itu ke. Kemudian wa'an, ya, wa'an wa min ma'aniha al mujawazatu, ya.
Ya, ini maknanya dari an juga dari, seperti itu. An itu dari. Contohnya di sini romaitus sahma anil qausi, ya. Aku telah melemparkan anak panah itu dari busur, ya. Kemudian wa'ala, ya. Wa'ala di situ artinya al-isti'la, wa min ma'aniha al-isti'la, artinya di atas, seperti itu. Ala, ya. Tapi juga terkadang bermakna wajib, ya, bermakna wajib. Contohnya apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di, ya. Alaikum alaikum bil amril awal, alaikum bil amril atik, ya. Alaikum apa namanya? Alaikum bil asar minas salaf as-salih, seperti itu. Wajib, seperti itu. Wajib atas kalian itu berpegang kepada asar, kepada para salaf saleh, seperti itu, atau wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, jadi ala itu terkadang bermakna wajib. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah di atas, seperti itu. Alal maktabi, alal kursi, di atas meja, di atas kursi, kan seperti itu. Atau istiwa alal ars, Allah Subhanahu wa taala ya beristiwa di atas arasnya, ya bersemayam di atas arasnya, seperti itu. Ya. Maka contohnya nahu so'atu alal jabali. Aku telah mendaki ke atas gunung, ya, seperti itu. Ke atas gunung. Kemudian fi, ya, fi artinya di, ya, fi artinya di, ya, wa min ma'aniha adz-dzarfiyatu, ya, dan di antara maknanya adalah dzaraf, ya, dzaraf, ya, baik itu makan atau waktu atau tempat. Ya, dzaraf makan, dzaraf zaman. Nahu, contohnya, ya, al-ma'u fil kuzi, ya, air itu berada di gelas, seperti itu. Air itu berada di gelas, ya, fil kuzi. Kemudian waruba, ruba, ya, wa min ma'aniha, ruba di sini termasuk apa namanya? Huruf-huruf jar, huruf-huruf khafat, yaitu maknanya adalah taklil, ya. Sangat sedikit atau sangat jarang. Taklil sangat sedikit atau sangat jarang, atau bisa bermakna kebalikannya. Bisa bermakna kebalikannya, ya, yaitu sangat banyak. Ya, paham sampai di sini? Taklil, ya, tulis di situ. Taklil artinya apa? Ya, sangat sedikit atau sangat jarang. Nahu contohnya barakallahu fikum wa rubba rajulin karimin qabalani. Ya. Sangat jarang sekali ya orang yang dermawan atau orang yang mulia itu mengunjungiku, qabalani, seperti itu. Ya, atau bisa dibalik, sangat sering sekali orang-orang yang seorang yang dia itu mulia, seorang yang itu dia ya dermawan baik itu mengunjungiku, seperti itu. Jadi rubah ini bisa disesuaikan, diterjemahkan sesuai dengan aslinya yaitu taklil, atau sesuai dengan apa namanya berkebalikannya. Ya, tinggal dilihat nanti kata setelahnya, kata sebelumnya, ya apa yang tepat untuk diterjemahkan, seperti itu. Wal ba'u, ya, kemudian ba, huruf ba, wa min ma'aniha at-ta'diyah, ya, ta'diyah, yaitu penghubung. Ba di sini adalah penghubung. Ya, al ba'u min ma'aniha, ya ini ta'diyah, penghubung. Nahu contohnya marartu bil wadi. Aku telah melewati sebuah lembah. Ya, sama seperti tadi marroh. Ya, marror itu terkadang dia tidak bisa untuk langsung sampai kepada objek maf'ul. Dia membutuhkan ya huruf ba ta'diyah ini, ya, untuk kata setelahnya itu isim, seperti itu. Jadi dia disambung, digandeng dulu bil wadi, ya, wadi itu lembah, seperti itu. Baik. Kemudian walamu wa min ma'aniha al milku, ya, kepemilikan, tamlik, ya, seperti itu. Lam itu artinya maknanya kepemilikan, milk, ya, al milku, ya. Nahu contohnya al malu li Muhammadin, ya, contohnya adalah harta tersebut itu milik Muhammad, ya, harta tersebut milik Muhammad, ya. Ini makna daripada al-lamu, ya, lam, seperti itu. Dan bisa juga bermakna al-ikhtisos,
Ya, nahu contohnya al-babu lid-dari. Ya. Jadi pintu itu adalah milik rumah tersebut. Ya, dar itu apa namanya? Kata lainnya daripada al-bait. Ya. Apa kata lain itu dalam bahasa Arab? Kata lain dalam bahasa Arab apa itu? Ya. Hah? Ya, muradif, ya. Muradifnya. Muradifuhu al-bait seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ya. Jadi ini muradifnya. Kemudian wal hasiru lil masjidi, ya. Eh, apa namanya? Hasir, karpet, ya. Karpet itu adalah milik masjid seperti itu. Hasir, karpet itu adalah milik masjid. Dan juga bisa terkadang dia memiliki makna al-istihqaq, ya, yaitu benar-benar kekhususan tersendiri. Contoh, ya, nahu alhamdulillahi. Lam di situ, ya, bersambung dengan lafdzul jalalah, menunjukkan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Kalaupun ada seseorang itu yang dia mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kedudukan, itu semata-mata karena Allah yang memberikannya kepada dirinya. Ya, karena asalnya segala pujian, kemuliaan dan seterusnya itu segala sifat-sifat, ya, yang bagus itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada istihqaq seperti itu. Ya. Jadi ini sudah kita sebutkan, ya, rincian daripada huruf-huruf khafat sebagiannya seperti itu. Baik. Kemudian wa min hurufil khafdi huruful qasam. Ya, yang terakhir di sini adalah, dan di antara huruf-huruf khafat itu adalah huruf-huruf qasam, ya, huruf-huruf sumpah seperti itu. Dan di antaranya wahia salah satu ahrufin. Dia memiliki 3 huruf qasam. Yang pertama al-awwalu, yakni al-wawu, yaitu huruf wawu. Wahia la tadkhulu illa 'alal ismi dhahir. Ya, la tadkhulu illa 'alal ismi dhahir. Dia tidak bisa masuk kecuali kepada isim dhahir saja. Contohnya nahu wallahi, ya. Ketika ada waw di situ, itu maknanya adalah qasam, demi Allah. Maka kata setelahnya harus, ya, harus majrur, ya. Majrur seperti itu. Harus jer dia jadi isim majrur seperti itu. Harus dengan kasroh. Ya, wallahi seperti itu, demi Allah. Wa nahu, contoh lainnya yaitu adalah watur wa kitabim mastur. Ya, ini surat At-Tin. Ya, surat apa? Ya, surat At-Tur, Allahu musta'an. Tayyib. Ya, ini surat At-Tur. Ya, baru setelahnya baru surat Tin. Ya, afwan. Nahu, ya ini wattini wazzaitun, waturi sinin. Ya. Jadi ini, ya, waw di sini yang pertama itu adalah waw qasam, seperti itu, sumpah demi gunung Tur, ya. Dan demi apa? Demi buah tin, ya. Adapun waw setelahnya itu adalah, ya, waw atof, ya, waw atof, ya, kata sambung seperti itu. Tayyib. Kemudian yang kedua yaitu al-ya'u, ya, yang kedua adalah al-ya'u. Huruf ya. Afwan, huruf ba, ya. Al-wawu, al-ba'u, at-ta'u, ya. Wallahu musta'an. Jadi yang kedua ini adalah huruf ba, ya. Huruf ba di situ ba qasam, ya, wala takhtusu bil lafdi duna lafdin. Ya, bil lafdin duna lafdin. Jadi dia bersifat umum, ya. Kalau tadi bersifat hanya cukup dia masuk kepada isim zahir, adapun ba ini bisa bersifat umum. Artinya dia bal tadkhulu alal ismi adz-dzahir, ya, bisa dia masuk kepada isim zahir, contohnya billahi, ya, billahi la ajtahidanna, ya, demi Allah aku akan rajin, seperti itu. Wa alad dhamiri, dan juga dia bisa masuk kepada domir, isim-isim domir. Nahu contohnya bikal adri,
bikal adribanna al-kasula, jamak dari ya kaslan. Seperti itu. Ya, dari kata kaslan. Jadi demi Allah, ya, domir di situ kembali kepada Allah sebenarnya, ya. Dengan apa namanya? Demi Engkau wahai Allah, demi Engkau ya Allah, seperti itu. Aku benar-benar akan memukul orang malas itu, seperti itu. Ya, bika di situ ya kepada Allah domir. Jadi yang ba ini bisa ya dia bersifat umum, bersifat relatif, bisa masuk kepada isim zahir dan juga bisa masuk kepada isim domir. Ya, sahal insyaallah. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'u. Ya, ini juga bagian daripada huruf qasam yaitu wala tadkhulu ila ala lafdil jalalah. Dia hanya bisa masuk kepada huruf lafdul jalalah, ya. Contohnya nahu tallahi ya la akidanna asnamakum. Demi Allah, aku benar-benar akan menghancurkan berhala-berhala itu. Ya, berhala-berhalanya mereka. Ya, seperti itu. Tayyib. Jadi ini dia ya pembahasan kita kali ini dari tanda-tanda daripada isim ya. Insyaallah taala kita akan membahas daripada tanda-tanda fiil pada pertemuan yang selanjutnya. Tayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan.